Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila Martiani, NIM 3101900006. Saya dari Chief A, Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan serta menunjukkan mengenai salah satu metode survei konsumsi pangan, yaitu food weighing. Di mana food weighing ini yaitu metode pangan dengan cara menimbang bahan makanan ataupun menimbang makanan yang dikonsumsi oleh responden ataupun pasien. Dan makanan yang ditimbang ini dicari berat aslinya, yaitu dari berat awal dikurangi dengan berat akhir, maka menghasilkan berat yang dikonsumsi. Untuk selengkapnya bisa disimak video wawancara berikut ini. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Nak. Ada yang perlu Ibu bantu? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dewi Nabila Martiani dari Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai salah satu metode survei konsumsi pangan, yaitu food weighing. Food weighing ini itu kayak menimbang bahan makanan atau menimbang makanan. Jadi nanti Ibu ketika sebelum makan itu bisa ditimbang terlebih dahulu berat makanan awalnya. Nanti jika makanannya tersisa boleh ditimbang lagi untuk sisanya. Nah, sebelumnya nama Ibu siapa? Kusweni. Kusweni. Oke, Bu Kusweni ya. Lalu ini untuk food weighing itu ada formnya, Bu. Ya. Nanti bisa dicatat, dan ini selama 2 hari. Jadi misal boleh mulai besok dan nanti sampai lusa. Setelah itu nanti akan saya ambil formnya kalau sudah selesai. Ya. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu cara mengisinya. Ini di sini ada nama makanan. Nah, nama makanan ini nanti Ibu bisa diisi misal nasi. Ya. Atau mungkin sayur sop. Lalu untuk bahan makanannya misal berarti nasi bahannya dari mana, dari beras gitu. Ya. Lalu nanti bisa nanti Ibu nimbang berasnya juga nggak apa-apa untuk berat awal. Nah, berat sisa itu juga bisa nasinya. Kalau Ibu nanti makan nasi sisa bisa ditimbang. Kalau misalkan nggak sisa dan habis bisa ditulis 0 gram saja. Dan untuk berat makanan ini maksudnya yaitu berat yang dikonsumsi Ibu. Jadi bisa diambil dari hasil pengurangan berat awal, berat akhir atau berat sisa dikurangi dengan berat awal, itu, Bu. Ya. Ya. Untuk ini selebihnya untuk panduan gizinya nanti saya yang mengisi. Ya. Sebelumnya untuk Ibu umurnya berapa tahun, Bu? 54 tahun. 54 tahun. Pekerjaannya apa ya, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Tadi apakah ada yang masih belum dipahami, Bu? Itu tadi untuk nama makanan, itu untuk makan pagi, siang, apa malam? Kalau untuk ini itu boleh dicatat makan pagi. Ya. Nanti makan pagi dikasih nomor juga, nanti apa aja yang Ibu makan gitu dan beratnya berapa. Terus nanti makan siang di bawahnya. Ya. Dan makan malam gitu. Kalau misal itu dan itu diisi seadanya. Termasuk saja. makanan sama minuman. Iya, minuman juga boleh diisi gitu. Makanan tambahannya ada nggak? Makanan tambahan bisa, boleh. Jadi di apa yang Ibu makan, yang Ibu makan saja Ditulis. itu ditulis. Begitu. Ya, kayaknya udah cukup. Insya Allah nanti saya isi kalau udah selesai. Nanti Nak Dewi Ibu kabari ya. Ya, Bu, baik. Ya, semoga sukses. Amin. Lalu ini formnya boleh dibawa? Boleh, terima ya. Ya, nanti kalau sudah 2 hari akan saya ambil. Ya, Makasih, Bu. sama-sama.
saya kesini mau ambil formulir yang kemarin karena sudah 2 hari. Jadi boleh Kak saya ambil formulir? Boleh, tapi ini dicek dulu ya Mbak, sebab barangkali ada kekurangan penulisannya nanti dibenarkan. Iya baik Bu. Ini akan saya klarifikasi sekalian saja nih Bu. Iya. Ini untuk hari pertama Ibu itu makan nasi, sayur bayam, gorengan, sama teh hangat ya Bu. Iya. Lalu untuk makan pagi ini Ibu yang sisa hanya nasi 95 gram. Lalu untuk yang lainnya tuh tidak ada sisa nih Bu. Iya. Habis semua. Habis nasinya mengurangi nasi. Nah ya, mengurangi nasi. Lalu untuk makan siangnya itu ada sayur sop, terus ada dari sayur sop ini ada wortel, kembang kol, bakso, sama kentang nih Bu. Iya. Lalu ada es buah juga, yaitu kentang, es buahnya itu pepaya sama melon. Lalu minum air putih. Air putihnya waktu itu makan siang Air putih. Iya. Mineral air gelas atau botol? Mineral. Gelas. Iya. Gelas. Lalu ini untuk makan malamnya ada ketan hitam. Lalu ada pisang. Pisangnya pisang apa Ibu? Yang Ibu makan itu kalau nggak pisang Ambon ya pisang susu. Pisang susu. Itu yang tiap hari mesti ada. Oke. Berarti Ibu suka makan buah dalam sehari? Iya. Itu berapa kali Ibu? Pokoknya kalau sebelum makan atau sudah kadang-kadang untuk cemilannya buah jambu air, kadang apel, pisang yang setiap ada mesti pisang karena mudah didapat. Oke. Ada ini untuk berat-beratnya yang tadi, bentar saya balik lagi. Untuk nasi itu 237 gram, tapi yang dikonsumsi itu 142 gram. Lalu untuk sayur bayamnya, untuk bayamnya sendiri itu 99 gram, wortelnya 20 gram. Lalu untuk bakwannya itu gorengan ya, berarti bakwan 62 gram. Untuk teh hangatnya, untuk gulanya sendiri 22 gram, tehnya 10 gram, airnya 240 gram. Lalu untuk sayur sopnya yaitu wortel dikonsumsi 10 gram dan tidak terdapat sisa. Lalu kembang kolnya 10 gram, baksonya 20 gram, dan kentangnya 15 gram. Untuk es buahnya, pepaya yang dikonsumsi itu 75 gram, melonnya 100 gram. Untuk air putihnya itu kira-kira berapa ya Bu kemarin? 1 gelas. Yang Ibu konsumsi kemarin kebenaran kan siang di hajatan. Ya. Ada maka pakainya air mineral yang aqua gelas. Itu tulisannya ada takarannya itu 220. Oh, ya. Dari 220. Lalu untuk makan malam itu Ibu makan malam di rumah? Malam di rumah. Kebenaran biasanya kalau makan malam itu jarang, cuma kebenaran ada yang Ibu suka itu ketan hitam, makanya Ibu makan. Padahal biasanya paling kalau malam itu buah. Untuk ketannya itu sendiri beratnya 114 gram. Lalu pisang susu ya Bu tadi, Iya. itu 57 gram, air putihnya 304 gram. Lalu saya lanjut untuk hari kedua nih Bu. Ya. Oke. Untuk hari kedua, apakah Ibu, ini kan hari Senin, Ya. apakah Ibu puasa soalnya tidak ada makan siang di sini? Ya, kalau Senin Ibu biasakan puasa. Oh ya. Berarti ini untuk makan pagi. Untuk makan pagi itu berarti sahur ya Bu? Ya. Itu ketan 110 gram. Lalu untuk air putih 216 gram.
Ini berarti 1 gelas ibu air. Ya. Lalu untuk makan malam, itu ibu mengonsumsi telur rebus. Telurnya telur ayam atau telur Ayam kampung. telur ayam kampung. Lalu Ayam apa? Bukan ayam kampung, ayam petelur ayam itu. ayam itu telur yang biasa. Mm-mm. Beratnya 57 gram. 1 butir ya bu. Ya. Lalu air kurma. Untuk kurmanya sendiri 32 gram. Dan untuk airnya sekitar 296 gram ibu. Ya. Oke. Ini karena berarti ini ibu tuh tidak sering makan terlalu banyak dalam seharinya ibu. Iya. Karena ingat usia, mengurangi makan yang karbohidrat, yang berbanyak protein, kalsium, sama vitamin saja. Oke. Lalu ini udah selesai saya klarifikasinya, jadi selama 2 hari ya bu. Ya. Dan saya mau tanya, makanan kesukaan ibu sendiri apa bu? Makanan apa? Nasi atau buah atau Terserah ibu, cemilan boleh. Biasanya yang ibu suka itu cemilan yang non kolesterol. Non kolesterol. Iya. Contoh kolesterol apa itu biasanya ubi. Sekarang kan ada ubi madu yang suka, terus singkong. Terus bu, Terus talas. intinya kayak Ya pengganti ubi. karbohidrat, ya jenis ubi-ubian, pengganti karbohidrat. Kalau nggak makan nasi makanya itu. Untuk seharinya makan nasi biasanya berapa kali bu? Kadang-kadang yang sering cuma 1 kali, yang lain diganti sayur sama buah. 1 kali. Lalu untuk riwayat penyakit apakah ibu punya? Alhamdulillah sampai usia segini untuk penyakit berat enggak. Kalau flu, pilek itu biasalah. Iya, itu aja. Itu alhamdulillah jarang, karena ibu mengonsumsi ya seperti obat-obat herbal seperti minum jahe sama sereh, itu untuk minuman penghangat. Seperti jamu juga bu? Ya sejenis jamu. Lalu Jamunya kunir asem. ya bu, berarti jamu-jamuan ya bu. Ya. Obatnya. Apakah ibu pernah minum obat yang seperti kayak tablet atau pil gitu? Itu kalau ibu kebenaran periksa ke dokter, dikasih obat, ya ibu minum obat. Tapi kalau udah sembuh, obatnya masih, ya nggak minum lagi. Berarti ketika sakit? Iya sakit aja, padahal kata anjuran kan harus habis. Iya. Cuma ibu bosen kalau minum obat terus. Oke. Lalu ini datanya sudah selesai bu, dan klarifikasi juga sudah. Saya akan menyimpulkan dari hasil makanan yang ibu konsumsi ini ya bu, dalam 2 hari. Jadi kesimpulannya, ibu perlu divariasi lagi makanannya dan agar bisa seimbang. Misal dalam 1 hari, misal kayak pagi gitu harus ada karbohidrat, protein nabati seperti tempe, tahu, lalu protein hewani. Dan protein hewani karena mungkin seusia ibu memang harus mengurangi lemak tinggi, maka konsumsi protein hewani yang lemaknya rendah. Atau seperti telur itu juga bagus. Terus juga udang-udangan kayak ikan seafood itu juga bagus, kayak ikan gitu. Lalu juga sayuran harus dikonsumsi karena biar memiliki serat gitu, mempunyai serat yang banyak. Lalu juga jangan lupa selalu konsumsi buah-buahan, dan juga minum air putih sebanyak mungkin. Biasanya ibu minum air putih itu hangat atau dingin atau biasa? Hangat. Iya, hangat kuku. Hangat. Oke. Lalu di usia ibu ini juga jangan lupa untuk mengurangi makan makanan bersantan, itu karena makan bersantan juga memiliki lemak yang tinggi bu. Dan di sini tadi saya membaca yang untuk hari kedua ya bu, itu ibu sahur, banget pagi itu kan berarti sahur, itu ibu makan ketan. Nah
Ini kalau bisa ganti nasi saja nggak Bu, biar nasi kalau enggak seperti tadi umbi-umbian gitu atau roti gitu. Iya. Soalnya biar nanti pas puasanya ibu itu tidak tidak kekurangan energi ataupun tidak mengganggu pencernaan gitu. Nah ini karena sudah, apakah ibu ada pertanyaan mengenai ini? Ya cuma ini aja Mbak, klarifikasi pasar kok makannya bukan nasi karena ketan. Kebetulan ada kiriman sore karena sayang, karena ibu puasa sendiri, seharusnya nggak masak makan ketan yang sore oleh kiriman, sayang daripada terbuang. Yang penting ibu hanya memenuhi banyak minum air putih, itu aja Mbak. Oke. Jadi ibu tadi dari saya sarannya untuk memvariasi lagi makanan ibu. Iya. Baik Bu, terima kasih Iya. Sama-sama. telah bersedia untuk diwawancarai dan klarifikasinya. Semoga ibu sehat terus nih Bu. Amin, alhamdulillah, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Mbaknya juga semoga sukses kuliahnya, Amin. cepat selesai, Amin. cepat dapat kerja, dapat Amin. jodoh. Amin. Nah, demikian video wawancara mengenai metode food packing. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.